Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala, di mana kita sampai pada perkataan Syekh Sa'di rahimahullah di matan beliau Manhajus Salikin, wa an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu', yakni ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sungguhnya imam itu dijadikan sebagai imam dalam rangka untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir. Ketika imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian dan janganlah kalian bertakbir sampai dia bertakbir, sampai imam tersebut bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, ketika dia ruku maka rukuklah. Wa la tarka'u hatta yarka, dan janganlah kalian ruku sampai imam itu ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imam itu berkata sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamd, ya Allah, hanya untukmu segala pujian. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud. Ketika imam itu sujud, maka sujudlah kalian dan janganlah kalian bersujud sampai dia bersujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam itu salat secara berdiri, maka salatlah kalian secara berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Dan ketika imam itu salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk seluruhnya. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fis sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan asalnya di sahihain, yakni ada hadis yang semakna di sahihain. Akhrajahu Abu Dawud bihadzal lafadz wa akhrajahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafadz ini. Kalau lafadz khusus yang disebutkan oleh penulis ini itu di Abu Dawud. Akan tapi ada juga hadis dengan lafadz yang semisal di Bukhari dan Muslim. Wa makna qaulihi liyutamma bihi ay liyuqtada bihi. Makna dari liyutamma bihi, agar imam itu diikuti, maksudnya liyuqtada bihi, maksudnya na'am, diikuti. Itu makna dari liyutamma bihi, yakni liyuqtada bihi. Wa qauluhu wa qalihi wa la tasjudu hatta yasjud, dan makna dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la tasjudu hatta yasjud, janganlah kalian sujud sampai imam itu bersujud, ay hatta yastaqiral imamu sajidan, sampai imam itu sujud dengan sempurna. Wa bayyana dzalika haditsul Bara' bin Azib, dan poin ini telah diterangkan oleh hadis Al-Bara' bin Azib qala, di mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yakni beliau berdiri tegak i'tidal, lam yahni ahadun minna dhahrahu, tidak ada dari kami yang membungkukkan punggung kami, hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujud secara sempurna. Baru kemudian kami sujud setelah beliau. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, dan makna dari kalau imam itu salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk seluruhnya. Thabata amrul ma'mumin bis salati qu'udan idza shalla al-imamu qa'idan fi iddati ahadits. Telah disebutkan ya perkara dari para makmum ketika mereka salat, maka ada perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan para makmum semuanya untuk duduk ketika imam itu sholat sambil duduk. Dan ini disebutkan di beberapa hadis.
Baik, sebelum lanjut, jadi intinya hadis ini ada beberapa kalimat. Kalimat yang pertama adalah kaidah untuk seluruh kalimat berikutnya, yaitu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam dalam rangka agar dia diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir. Kalau imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Nah, ini kan berarti mengikuti imam. Janganlah bertakbir sampai dia bertakbir. Yakni terkait kondisi makmum mengikuti imam, ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah melakukan sesuatu sebelum imam tersebut melakukan sesuatu, ini dilarang. Yang kedua, melakukan sesuatu bersamaan dengan imam tersebut melakukan sesuatu, ini hendaknya dihindari. Dan yang ketiga, melakukan sesuatu setelah imam tersebut melakukannya. Dan inilah yang disyariatkan. Dalilnya adalah hadis ini. Ketika beliau bertakbir, imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan janganlah kalian bertakbir sampai imam tersebut bertakbir. Ketika dia ruku', ruku'lah kalian. Dan janganlah kalian ruku' sampai dia ruku'. Ketika dia mau sujud, maka sujudlah kalian. Dan janganlah kalian bersujud sampai dia sujud. Dan bahkan dalam masalah berdiri atau duduk ketika sholat, kalau imamnya sholat sambil berdiri, sholatlah sambil berdiri. Kalau imamnya sholat sambil duduk, sholatlah juga sambil duduk. Nah, tentang masalah ini, sholat makmum sambil duduk, ketika imamnya dari awal memang sholat sambil duduk, itu disebutkan di beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Jabir. Qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Hadis Jabir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang sakit. Fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Maka kami salat di belakang beliau sementara beliau salat sambil duduk. Wa Abu Bakar yusmi'un nas takbirahu. Dan Abu Bakar memperdengarkan takbirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakbir, dan karena beliau sakit, maka mungkin suaranya agak pelan, maka kemudian Abu Bakar mengulangi takbirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tasmi' sami Allahu liman hamidah, ya. Setelah beliau mengucapkan, setelah Nabi Muhammad SAW mengucapkan misalkan Allahu Akbar, maka kemudian Abu Bakar Allahu Akbar dengan suara yang lebih keras. Seperti yang ada mungkin di Masjidil Haram atau di Nabawi, walaupun sudah ada mikrofon, betul tidak? Terkadang masih ada orang yang melakukan yakni tasmi' ini, memperdengarkan takbir imam kepada seluruh jamaah. Itu masih dibutuhkan, wallahu a'lam, walaupun di zaman ini ada mikrofon. Kenapa? Karena terkadang mikrofon yang ada di imam tidak sejelas yang dimiliki oleh orang yang bertugas memang untuk memperdengarkan takbir ini. Terkadang imamnya mungkin berdiri terlalu jauh atau bagaimana, sudah bergerak atau apa dan sebagainya, begitu ya. Jadi tugas orang tersebut untuk memperdengarkan kembali takbir tersebut. Taib. Ala kulli hal, kalau memang sudah cukup dengan takbirnya imam, maka itu sudah cukup, ya. Tapi kalau dirasa perlu, misalkan imamnya ya di para masyayikh, ya, terkadang sudah agak sepuh atau bagaimana sehingga kurang jauh, terlalu jauh atau kurang jelas walaupun sudah pakai mikrofon. Kalau di volumenya diperbesar, takutnya pas kebetulan beliau dekat mikrofon, ya, bisa. Pas kebetulan sholat itu dekat mikrofon, berbahaya, bisa jantungan, ya. Jadi tetap volumenya sesuai normal. Tapi kalau kemudian ternyata masih kurang keras juga, ya sudah. Berarti ada peran orang yang seperti perannya Abu Bakar di sini, memperdengarkan takbirnya Nabi Muhammad SAW kepada para jamaah. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menoleh ke arah kami dan melihat kami itu sedang berdiri semua. Ya, jadi makmum pada saat ini masih berdiri semua, ya, afwan. Jadi makmum pada saat ini masih berdiri semua. Nabi Muhammad SAW sedang duduk. Yani dari awal memang sholat sambil duduk. Maka Nabi Muhammad SAW melihat ke arah makmum, kemudian beliau melihat bahwa kami berdiri, semuanya berdiri. Fa'asyara ilaina faqa'adna. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kami dan kami semua baru duduk pada saat itu. Fa shallaina bi salatihi qu'udan. Akhirnya kami salat, ya, dengan salat beliau, yakni maksudnya mengikuti salat beliau sambil duduk. Falamma sallama qala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, baru kemudian beliau bersabda, "In kittum anifan la taf'aluna fi'la Faris war Rum." Sungguhnya kalian baru saja hampir-hampir mau melakukan
apa-apa yang diperbuat oleh orang Persia dan orang Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Mereka berdiri ya terhadap para raja mereka dan para raja itu duduk. Jadi ini kebiasaannya orang Persia dan Romawi. Raja-rajanya duduk sementara orang-orang lainnya berdiri dalam rangka mengagungkan raja tersebut. Fala taf'alu, maka jangan lakukan itu, kata Nabi Muhammad SAW. I'tammu bi a'immatikum, ikutilah imam-imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya salat berdiri, maka kalian harus salat sambil berdiri. Wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau kalau imamnya salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Wa thabata nahwahu an Aisyah, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Taib, jadi ada hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, semakna dengan hadis yang baru saja kita baca. Taib. Walil ulama ma'a hadhil ahadits maslakan. Ya, para ulama itu memiliki beberapa pendapat dalam menyikapi hadis-hadis ini. Dalam menyikapi hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para makmum semuanya untuk duduk ketika imamnya duduk, sholat sambil duduk, yakni mungkin karena sakit begitu ya. Ada beberapa pendapat, yakni para ulama mazhab berbeda pendapat. Mazhab yang 4 berbeda pendapat dalam masalah ini. Al-maslakul awal, pendapat pertama, yakni sudut pandang pertama. Ada ulama yang berpendapat bahwa setiap hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah kepada makmum untuk sholat sambil duduk ketika imamnya duduk, annaha mansukhah, bahwa hadis-hadis itu semuanya mansukh, ya, dianulir. Ini pendapat pertama, dianulir oleh hadis lain. Wa dzalika li hadits Aisyah fi qissati maradi mautihi sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja ilaihim fa shalla bihim qalat. Hadis yang menjelaskan bahwa itu dianulir adalah hadisnya Aisyah di kisah sakitnya Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau keluar menemui para sahabat, kemudian sholat mengimami mereka. Kemudian Aisyah berkata, fakana Rasulullah SAW yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakar qa'iman. Yani Rasulullah SAW sholat sambil duduk, sementara Abu Bakar sholat sambil berdiri. Yani Abu Bakar dan para makmum yang lain maksudnya. Yani Aisyah radhiyallahu anha cuma menyebut bapaknya saja, tapi maksudnya bapaknya dan seluruh makmum yang lain. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fan Nabi shalla qa'idan wa shalla Abu Bakar wan nasu khalfahu qiyaman. Maka di hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk, sementara Abu Bakar dan para makmum yang lain salat sambil berdiri. Ini kan berarti zahirnya kan bertentangan dengan hadis yang sebelum-sebelumnya, betul tidak? Terus kenapa disimpulkan bahwa hadis-hadis yang sebelumnya yang banyak tidak kita baca semua, tapi itu jumlahnya lebih banyak. Kenapa justru kita menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang tadi itu semuanya dianulir, sementara hadis yang inilah yang menganulir? Jawabannya adalah karena hadis ini disebutkan tadi oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini ketika Nabi Muhammad SAW sudah sakit menjelang wafatnya beliau. Jadi ini hadis yang paling terakhir dibandingkan hadis-hadis sebelumnya. Dan kaidahnya adalah hadis yang paling terakhir menganulir hadis-hadis yang ada sebelumnya, begitu ya. Ini mazhab pertama, atau ini sudut pandang pertama dari para ulama dalam masalah ini, yaitu walaupun imamnya sholat sambil duduk, maka makmum tetap sholat sambil berdiri.
Pendapat kedua, al-maslaku tsani, al-amalu bikullil ahadits. Pendapat yang kedua atau sudut pandang cara pemahaman yang kedua adalah mengamalkan semua hadis. Mengamalkan semua hadis. yakni karena para ulama yang memegang sudut pandang ini dan salah satu ulama yang memegang sudut pandang ini adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kaidahnya adalah selama kita masih bisa menggabungkan hadis-hadis, maka kita gabungkan hadis-hadis tersebut. Selama masih kita bisa menggabungkan hadis-hadis tersebut, yakni selama masih kita bisa pahami, oh ini hadis ini tampak bertentangan. Selama masih kita bisa pahami hadis ini memang tampak bertentangan dengan hadis itu, tapi hadis ini maksudnya kalau kondisi ini, hadis ini maksudnya kalau kondisi yang lain. Nah, begitu ya. Jadi sebenarnya tidak bertentangan, tapi karena kondisi berbeda menyebabkan hukumnya jadi disebutkan berbeda. Hadis-hadis yang tadi menyebutkan Nabi Muhammad SAW bahkan menyuruh para sahabat untuk duduk ketika Nabi Muhammad SAW sholat sambil duduk, betul tidak? Bahkan mensifati, hampir-hampir kalian baru saja mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh orang Persia dan Romawi. Rajanya duduk, tapi orang-orang tetap berdiri. Yani Nabi Muhammad SAW mencela para sahabat yang tetap sholat sambil berdiri, padahal Nabi Muhammad SAW sholat sambil duduk. Ini hadis yang pertama, kelompok hadis yang pertama. Hadis yang berbicara masalah ini banyak, nggak cuma 1-2 tadi yang disebutkan. Hadis yang barusan, yakni Nabi Muhammad SAW membiarkan dan Abu Bakar juga tetap berdiri, padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu paling berilmu, para sahabat yang paling berilmu. Dan ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sakit di akhir hayat beliau, sakit maradul maut, yakni dengan sakit itulah Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika sakit itulah Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Ini namanya maradul maut. Apa istilahnya kalau di bahasa Indonesia ya? Yani maradul maut, ini sakit maut. Maksudnya apa? Yani maradul maut maksudnya adalah wafat ketika menderita sakit itu, gitu ya. Jadi nggak sembuh kemudian sehat, enggak. Pada saat sakit itulah kemudian wafat. Jadi kalau misalkan memang hadis-hadis tersebut itu yakni bisa diambil hukumnya, hadis yang kelompok pertama tadi, kenapa Abu Bakar tidak ikutan duduk? Kenapa para sahabat yang lain, seperti bisa jadi ada Umar di situ, atau para sahabat yang berilmu yang lain, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan seterusnya, Utsman, Ali dan seterusnya, kenapa enggak duduk semua? Padahal sudah diwanti-wanti di kelompok hadis yang pertama ini. Nah, sudut pandang ulama yang pertama tadi, pendapat pertama, oh berarti ini hadis yang paling terakhir menganulir hadis-hadis sebelumnya. Tetapi ada prinsip yang disebutkan oleh ulama yang berbeda, contohnya Imam Ahmad dalam pendapat yang kedua ini, bahwa selama kita masih menggabungkan hadis-hadis yang ada dalam suatu topik, hendaknya kita lakukan hal tersebut. Kenapa? Kalau kita menganulir satu hadis dengan hadis yang lain, dalam masalah ini bukan hanya menganulir satu hadis, tapi menganulir banyak hadis karena ada informasi dari satu hadis, maka ini seolah-olah kita membuang hadis-hadis ini, jadi gak terpakai, begitu ya. Nah, ini Imam Ahmad rahimahullah berusaha untuk warok, karena juga pemahaman bahwa ini menganulir itu kan juga gak pasti juga, betul tidak? Ini juga istihad, betul tidak? Ini tidak ada kata tegas bahwa, jadi tidak disebutkan di dalil bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan jangan lakukan yang ana perintahkan kemarin-kemarin, sekarang lakukan yang ini. Tidak ada kata tegas dari Nabi Muhammad SAW. Ini juga istihad dari sebagian ulama. Makanya Imam Ahmad dan para ulama yang lain beristihad, selama kita masih bisa menggabungkan hadis-hadis atau dalil-dalil secara umum ya, enggak cuma hadis tapi bisa juga ayat, maka kita gabungkan hadis atau dalil-dalil tersebut. Ini prinsip yang bahkan menjadi ciri khasnya mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Mazhab beliau adalah mazhab yang paling banyak berusaha untuk menggabungkan hadis-hadis sebisa mungkin. Kalau baru sudah tidak bisa digabungkan, baru kita menuju ke mungkin ini menganulir yang itu. Kalau sudah nggak bisa, gimana ya? Ini nggak bisa dicari
hadis ini untuk kondisi ini, hadis ini untuk kondisi yang lain. Kalau sudah nggak bisa lagi, ya sudah, apa boleh buat? Mungkin hadis yang terakhir, dicari hadis mana yang lebih terakhir, itu menganulir hadis yang pertama. Tapi sebelum itu dilakukan, selama masih kita bisa menggabungkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita gabungkan supaya tidak ada hadis yang dalam tanda kutip terbuang, tidak diamalkan. Warok, yakni ini seolah-olah yakni kita takutnya mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain, gitu ya. Jadi ini adalah ciri khas dari mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, banyak menggabungkan hadis. Sementara kalau kita misalkan mazhab Syafi'i, itu diantara mazhab yang lebih sedikit dalam melakukan usaha itu, langsung biasanya menuju hadis ini menganulir hadis itu. Itu ciri khas, bukan ciri khas ya, tapi banyak bukan banyak juga, tapi lebih banyak daripada mazhab Hambali. Relatif ya, bukan ana tidak berani kalau bilang banyak, tapi ana insya Allah yakin kalau ana bilang lebih banyak melakukan praktek ini. Ini istihad para ulama. Taib, sekali lagi ini istihadnya para ulama. Mazhab Syafi'i lebih banyak melakukan praktek menyebutkan hadis ini menganulir hadis itu daripada mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali berusaha untuk menggabungkan hadis-hadis. Taib. Jadi pendapat kedua yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, apa isinya? Al-amal bikullil ahadits, menggabungkan, yakni beramal dengan seluruh ahadits. Wa huwa annal imam ar-ratib idza ibtada'a bihimus shalah qa'iman thumma talla fi athna'is shalah atammu khalfahu qiyaman wujuban. Bahwa imam, kalau misalkan beliau itu memulai sholatnya sambil berdiri, tapi ternyata kemudian tidak mampu untuk melanjutkan sholat sambil berdiri, tiba-tiba duduk di tengah-tengah sholat, maka makmum tetap sholat sambil berdiri, wajib. Wa idza ibtada'a bihim qa'idan ustuhibba lahum an yusallu khalfahu qu'udan. Kalau seandainya imamnya itu memulai sholat sambil duduk, maka disunnahkan bagi makmum untuk semuanya sholat sambil duduk. Wa hadza huwa mazhabul Imam Ahmad. Ini mazhabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yakni hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ketika imam duduk, makmum juga harus sholat sambil duduk, itu dibawa pada kondisi itu berarti kalau imamnya dari awal sholat sambil duduk. Sedangkan hadis Aisyah tadi yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sudah di akhir hayat beliau, sedang sakit, maradul maut tadi, sakit yang ketika sakit itulah Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Maka di situ kita lihat Nabi SAW duduk, sementara Abu Bakar dan para makmum sholat sambil berdiri semua. Hadis ini dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu duduk di tengah-tengah sholat. Duduk di tengah-tengah sholat, sehingga itu mengapa Abu Bakar dan para makmum yang lain, para sahabat yang lain tidak ikutan duduk. Ini cara menggabungkan hadis-hadis ini. Jadi cara menggabungkan hadis itu adalah dengan memahami hadis yang ini untuk kondisi ini, hadis yang lain untuk kondisi yang lain. Itu namanya mengamalkan seluruh hadis. Ini namanya mengamalkan seluruh hadis. Dan wallahu alam, di antara yang membuat Anda lebih cenderung pada mazhab Hambali adalah kaidah ini, prinsip ini yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Berusaha untuk menggabungkan seluruh dalil sebisa mungkin terlebih dahulu sebelum kita mengatakan dalil ini menganulir dalil yang itu. Karena kalau sudah kita mengatakan itu, berarti dalil yang dianulir ini enggak diamalkan sama sekali. Halas, enggak diamalkan sama sekali. Jadi ini adalah yakni istihadnya Imam Ahmad rahimahullah yang ana lebih cenderung pada pendapat beliau tersebut. Wallahu a'lam. Tentunya kembali kepada masalah khilafiyah istihadiyah. Ini tidak masalah untuk berbeda pendapat dalam masalah-masalah ini. Wa qala ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu siapa yang pantas menjadi imam. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang mengimami kaum itu adalah yang paling pandai dalam membaca kitabullah. Aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawa, kalau qira'ah mereka itu sama,
fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling berilmu di antara mereka terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnah sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau sama dalam masalah ilmu mereka terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling terdepan, yang paling lebih dahulu dalam masalah hijrah. Siapa yang lebih dulu hijrah ke Madinah dari Makkah? Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman aw sinnan. Kalau dalam masalah hijrah itu sama, maka yang paling atau yang lebih dulu masuk Islam atau yang lebih tua. Wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi, dan hendaknya orang itu jangan mengimami orang lain padahal itu berada di daerah kekuasaan orang lain tersebut. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznih, dan hendaknya dia jangan duduk di rumah orang lain tersebut, duduk di kursi yang itu merupakan kursi yang khusus, kursi kemuliaan yang itu khusus untuk tuan rumah, ya, kecuali atas izinnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita siapa yang lebih berhak menjadi imam salat. Tentunya dengan catatan tidak ada imam rotib. Kalau ada imam rotib, imam yang rutin, memang imam masjid itu, maka ini masuk pada pembahasan tadi. Jangan seseorang mengimami orang lain sementara itu berada di fisultanihi, daerah kekuasaannya. Kalau sudah ada orang yang ditunjuk sebagai imam rutin, imam rotib di suatu masjid atau musola, maka kita jangan kemudian maju karena kita menganggap bahwa kita lebih berhak menjadi imam daripada orang ini, begitu ya. Demikian pula kalau kita bertamu kepada orang lain kemudian harus jamaah di rumah orang tersebut, tuan rumah yang harus menjadi imam, kecuali kalau diizinkan bagi tamu untuk menjadi imam, malah disuruh antum aja gitu ya. Kalau sudah diizinkan ya tidak masalah, tapi kalau kemudian kita merasa ini tuan rumah ini bacaannya belepotan, anda sajalah ya, anda saja yang jadi imam, ini tidak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Selain secara adab juga, ya, ini adalah hal yang tidak baik. Taib. Akhrajahu Muslim min hadits Abi Mas'ud Al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Bedakan antara Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud. Dua-duanya sahabat. Satunya Ibnu Mas'ud, satunya Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud, ya, maka ini adalah dari Quraisy, dari Makkah, ya, dari kalangan muhajirin. Kalau Ibnu Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud, namanya saja, lakopnya apa? Nama nisbatnya terakhir Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari. Jadi beliau dari kalangan Ansor. Beliau dari kalangan Ansor. Wa qauluhu ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai bacaannya dalam membaca kitabullah. Hadzal haditsul jami' yubayyinu man huwa aulan nasi bil imamah. Hadis ini menjelaskan siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam. Wa annahu aqra'uhum li kitabillah, yakni yang paling berhak adalah yang paling pandai, paling bagus bacaannya terhadap kitabullah. Wa huwa alladhi yujidu qira'atal Qur'an aktsar min ghairihi, yakni orang yang menguasai qiraah Quran lebih banyak daripada yang selainnya. Wa ya'rifu makharijal huruf, dan mengetahui makharijal huruf, wala yalhanu fiha, dan tidak memiliki lahan dalam masalah itu. Dan para ulama seperti misalkan Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, menjelaskan dalam masalah qiraah Quran ini jangan sampai takalluf. Takalluf itu yakni ada orang yang bacaannya itu sampai harus benar-benar tajam sekali, sehingga seolah-olah meyakini bahwa kalau bacaan yang lain itu tidak sampai setajam itu makharijul hurufnya benar-benar tajam sekali, ya, ketika membaca huruf-huruf yang berat
itu benar-benar berat sekali, ketika ringan sekali jadi sangat begitu ya. Menganggap yang tidak sebagus itu maka salah. Maka jelek. Ini kesalahan. Bahkan Syekh Fauzan berkata, sampai-sampai orang belajar tajwid sampai-sampai kayak mau mati. Kenapa? Karena harus merasa yang benar itu baru kalau sudah di tingkat yang sebelumnya salah semua. Atau merendahkan orang lain yang bacaannya lidah belakangnya tidak setinggi dia mengangkat lidah belakangnya ya. Jadi kalau po huruf berat po, lidah bagian belakang harus diangkat po. Kalau ada orang yang tidak seberat itu, walaupun tetap masih dalam koridor benar, tapi oleh orang ini dianggap ini tidak bagus gitu ya. Beda kalau misalkan sampai terjatuh kepada lahan, yakni salah baca, yakni huruf yang berat dibaca ringan dan seterusnya ya. Po harusnya dibaca po dengan berat tapi dibaca to. Kayak ta aja, kayak ta tapi tinggal diubah jadi to. Gitu ya, kurang berat. Ya ini bisa jadi kita katakan salah ya, tidak sesuai dengan kaidah. Tapi kalau misalkan sudah ada perbedaan masalah ya yakni sifatul huruf tersebut, maka ya jangan kemudian takalluf dan akhirnya menganggap qiraah orang yang lain itu salah misalkan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Fauzan ya, jangan takalluf ketika mempelajari bidang ini dan mempelajari bidang-bidang ilmu yang lain. Baik. Ala kulli hal, di sini kita lihat qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata dalam kitab beliau Fathul Bari, "Wa la yakhfa anna mahalla taqdibil aqra innama huwa haitsu yakunu arifan." Baik, sebelum lanjut yani, ada orang juga yang saking semangatnya untuk mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf sampai-sampai bicara sehari-hari atau belajar bahasa Arab percakapan biasa begitu ya, hadza kitabun, hadza talibun, sampai benar-benar kayak idghamnya ada, ikhfa'nya ada dan seterusnya. Orang Arab itu enggak segitunya. Masyayikh saja ketika kajian melihat mereka ketika menukil ayat ya, yakni apa namanya, ketika mereka berbicara, bahkan mereka berbicara dalam bahasa Arab tidak sampai sebegitunya. Paham maksud anak? Ini yang anak maksud, khawatirnya terjatuh ke dalam takalluf. Baik, sampai aturan-aturan itu untuk Al-Quran. Tapi kalau kita bicara sehari-hari, tidak ada para ulama yang kemudian hadza talibu wa hadhihi talibatun, talibu wa hadhihi talibatun, yani hadza talibun wa hadza talibun wa hadhihi talibatun, khalas. Yani hadza talibun wa hadhihi talibatun, enggak ada kemudian dibaca hadza talibu wa hadhihi talibatun. Paham maksud anak? Enggak ada orang Arab sendiri yang bicara seperti itu ya masyayikh. Ya, jangan takalluf. Gunakan itu untuk baca Al-Quran benar. Tapi kalau takalluf kemudian sampai di bahasa-bahasa yang lain ya nih. Taib. Bahkan bicara sehari-hari, misalkan praktek ngomong bahasa Arab, ketika sampai ke do, misalkan, itu berhenti dulu sejenak supaya benar-benar seperti ketika baca Al-Fatihah sebagian imam, ghairil maghdubi, yani ada jeda sedikit untuk membenarkan sifat huruf dot supaya ada jeda sedikit. Nah itu kan harusnya dihindari ya. Harus bicara secara apa, bukan bicara, jadi baca Al-Quran secara lancar. Jangan kemudian ada berusaha untuk membenarkan makhraj hurufnya dan sifat hurufnya, tapi jangan kemudian itu takalluf. Ini intinya. Sehingga ketika bicara di sehari-hari, ketika sampai ke huruf dot juga ada jeda itu. Gitu ya. Yani taib, semoga antum paham maksud ana. Tapi ini bukan berarti kemudian tidak semangat untuk mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf ya. Jadi itu harus dipelajari dengan baik dalam rangka bacaan Quran kita semakin baik, semakin bagus ya. Tidak masalah kalau kita bisa sampai setajam itu, tidak masalah. Tapi jangan takalluf, yakni
menggunakan kaidah-kaidah itu pada percakapan sehari-hari yang itu ya sehingga menjadi aneh kelihatannya. Para masyayikh saja yang bicara bahasa Arab tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Nah. Sekarang kita lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau berkata, "Wala yakhfa anna mahalla taqdimil aqra' innama huwa haitsu yakunu arifan." Jadi bukan merupakan hal yang samar bahwa mendahulukan orang yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya itu adalah ketika dia mengetahui hal-hal yang wajib untuk diketahui dari ya perkara-perkara salat. Ini tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang fikih salat intinya. Kapan harus sujud sahwi, bagaimana sujud sahwi dan seterusnya. Fa amma idza kana jahilan bidzalik fala yuqaddamu ittifaqan. Kan tapi kalau misalkan orang tersebut jahil terhadap perkara salat tersebut, fikih salat, maka tidak boleh dijadikan sebagai imam secara ijma' para ulama. Summa yalihi al-a'lam bisunnah. Kemudian setelah itu kategori atau kriteria kedua adalah yang paling mengetahui dalam masalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal a'lamu bil ahkami wal fiqh. Yani yang paling mengetahui tentang hukum fikih dan masalah-masalah yang lain terkait sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak mengetahui hadis, yang paling banyak mengetahui misalkan ilmu hadis dan termasuk juga usulul fiqh ya, intinya yang paling berilmu tentang yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tasawaya fil qiraah wal ilm bis sunnah, kalau sama yakni qiraahnya dan sama ilmunya tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yuqaddamul aqdamu hijratan, maka didahulukan yang lebih pertama kali hijrah. Yang hijrah pertama kali, urutan hijrah itu jadi kriteria keberapa ini berarti sekarang? Kriteria ketiga. Wa hadza li'annahum kanu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhajiruna mutatabi'in. Ini karena di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu hijrah secara yakni berurutan. Maksudnya tidak sekaligus semuanya hijrah, tapi ada yang lebih dulu, ada yang lebih belakangan dan seterusnya. Wa man hajara awwalan fa innahu yakunu aktsaru ilman wa ibadatan. Maka barang siapa yang hijrah pertama kali, maka itu tandanya bahwa dia lebih banyak ilmunya dan lebih banyak ibadahnya. Dan ini berarti di kalangan para sahabat mereka mengetahui siapa yang hijrah duluan, siapa yang lebih belakangan hijrah dan seterusnya. Wa idza stawaya fil qiraa'ah wal fiqh wal hijrah wa rajaha ahaduhuma bi taqaddumi islamihi aw bi kibari sinnihi quddim. Kalau qiraahnya sama, qiraah Al-Qur'annya sama, kemudian pemahamannya terhadap sunnah, terhadap fikih sama, kemudian dalam masalah hijrah sama juga, bareng-bareng, hijrahnya bareng-bareng ke Madinah, dan tidak harus kemudian diteliti mana yang ketika melangkahkan kaki masuk ke Madinah mana yang lebih duluan. Dalam Islam tidak demikian. Baik, mana yang lebih duluan? Jadi ketika perjalanan dari Makkah ke Madinah, mana yang lebih leading ya, lebih leading sekian detik. Ini bukan balapan ya. Baik. Ini kebiasaan mahasiswa teknik. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan semacam ini ke anak. Ya nih. Kalau air di bawah 2 kullah maka begini, kalau di atas 2 kullah maka begini. Ustaz, kalau 2,00001 kullah gimana? Gitu ya. Ustaz, kalau 1,9999 kullah gimana? Ini pertanyaan mahasiswa teknik. Kayak begini ya. Diabaikan saja. Nah, sama seperti jarak safar. Ya, harus 16 farsah. Ustaz, bagaimana kalau 16,0001 farsah? Gitu ya. Baik. Jadi pertanyaan seperti ini takalluf. Ya, nah. Baik, sekarang kita lihat sampai mana tadi? Maka kalau misalkan
qiraatul Qur'annya sama, pemahamannya terhadap sunnah, terhadap fikih sama, kemudian masalah hijrah juga sama, dan ternyata salah satunya ada yang masuk Islam duluan, atau umurnya lebih senior. Kalau lebih tua kayaknya tidak enak ya Pak ya. Lebih senior dalam masalah umur, lebih sepuh. Ya, thayyib. Tidak juga kemudian ditanya, antum sekian detik ini lahirnya lebih dulu. Lagi-lagi pemikiran mahasiswa teknik, maka itu dianggap sama, khalas. Maka dikedepankan yang lebih dulu Islamnya atau lebih senior tadi dalam masalah umur. Li'annaha fadilatun yurajjahu biha, karena ini adalah keutamaan. Karena ini adalah keutamaan yang bisa kita dahulukan orang tersebut daripada yang lain. Jadi wa taqdimul akbar sinnan jaa fi hadits Malik bin Ibn al-Huwairits al-Mutaqaddam wa fihi thumma liya'ummakuma akbarukuma. Ya, dalil bahwa orang yang lebih senior dalam masalah umur itu dikedepankan, itu dalilnya adalah hadis Malik Ibn al-Huwairits yang telah berlalu tadi. Yakni di situ ada lafaz hendaknya yang lebih besar, yakni yang lebih sepuh gitu, yang lebih senior umurnya itu yang mengimami kalian berdua. Taib. Jadi urutannya sekali lagi, yang paling pandai membaca Quran, kemudian pemahamannya terhadap sunnah, kemudian mana yang lebih dulu hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian mana yang lebih dulu masuk Islam atau yang lebih senior secara umur. Wa qauluhu fi sultanihi, as-sultan huwa sahibul wilayah. Maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya. As-sultan di sini maksudnya daerah kekuasaan. Fa idza hadara man lahu wilayah, kalau hadir di sholat jamaah tersebut penguasa di negeri tersebut atau di daerah tersebut. Mungkin kalau di zaman ini presiden atau gubernur atau bupati begitu ya. Maka fa innahu yuqaddamu ala jami'il hadirin walau kana fihim man huwa aqra au afqah. Maka beliau ini dikedepankan daripada para jamaah yang lain, walaupun ada yang lain yang lebih pandai bacaan Qur'annya atau yang lebih paham terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Fal amir fi baladihi huwa aula min ghairihi li hadzal hadis. Maka amir, penguasa di daerah tersebut atau negeri tersebut itulah yang lebih utama untuk menjadi imam. Apa dalilnya? Hadis ini. Khalas, sami'na wa ata'na. Wa imamul masjidir ratib la yutaqaddamu alaihi ahadun walau kana afdala minhu. Dan imam di masjid, imam yang ratib di situ, imam rutin, maka tidak boleh la yataqaddamu alaihi ahadun, tidak boleh ada orang yang mendahului beliau, yakni menjadi imam. Imam ratibnya suruh jadi makmum. Ya, walaupun orang lain itu lebih afdal sesuai dengan kriteria tadi daripada imam ratib. Karena itu juga termasuk tadi yang kita sebut termasuk daerah kekuasaan dalam tanda kutip ya. Kecuali kalau diizinkan. Ya, imam ratib mempersilahkan misalkan seperti salah satu Syekh Ana waktu itu ya lagi mampir ke suatu masjid, kemudian ternyata imam ratibnya adalah muridnya dulu. Maka imam ratib tersebut muridnya mempersilahkan gurunya yaitu Syekh Harun untuk maju menjadi imam di masjid tersebut. Maka ini tidak masalah. Thayyib. Wa qaluhu takrimatuhu at-takrimah bi fathit ta wa kasrir ra al-firash wa nahwuhu mimma yubsatu li sahibil manzil wa yukhassu bihi. Ya, takrimah di sabda Nabi Muhammad SAW, la yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi izni. Jangan duduk di rumah seseorang, duduk di atas takrimahnya. Takrimah ini apa? Semacam di sini bisa disebut firas ya, tempat firas itu maknanya tempat untuk rebahan ya, tempat tidur atau mungkin kursi ya kalau di negeri kita ya. Negeri atau kursi atau semacamnya yang digunakan untuk duduk, dan itu bisa dipahami itu khusus untuk tuan rumah begitu ya.
Wallahu alam, walaupun tidak ada kursi khusus, tapi biasanya kursi yang lebih dalam itu biasanya untuk tuan rumah. Kursi yang lebih dekat dengan pintu itu buat tamu, betul tidak? Jangan kemudian kita masuk bertamu, kemudian kita duduk di kursi yang paling dalam menghadap ke pintu begitu kan. Kemudian tuan rumah suruh duduk di dekat pintu, seolah-olah ini kalau bicara selesai antum silahkan keluar dari pintu, anda mau di sini. Ya. Nah, ini salah. Baik. Kecuali kalau diizinkan, sekali lagi, kecuali kalau diizinkan. Kalau misalkan ada hajat tertentu, seperti misalkan yakni di kursi dekat pintu misalkan ternyata kok panas gitu ya, tuan rumah ingin memuliakan tamunya, nah, maka tamunya dipersilahkan untuk duduk di sebelah sini misalkan. Nah, ini tidak masalah kalau sudah dipersilahkan. Kalau tidak dipersilahkan ya kita harus duduk di tempat yang itu normalnya memang tamu duduk di situ. Baik. Kemudian wayam bagi ayataqaddamal imam wa ayatarassal ma'mumun. Wajib bagi imam untuk maju dari jamaah yang lain. Tentunya ini nanti banyak perincian. Perincian itu nanti disebutkan di kitab yang lebih tebal ya, insyaallah. Imamnya lebih maju daripada jamaah, kemudian makmum itu hendaknya merapatkan shaf ya, yatarassal ma'mumun wa ayatarassal ma'mumun wa yukmilu shafal awal fal awal, dan melengkapi memenuhi shaf pertama terlebih dahulu baru berikutnya. Yatarassal ma'mumun, makmum itu saling merapat di shaf tersebut, ay yataqarabuna hatta la yakuna bainahum farjun, yakni mereka saling mendekat sampai tidak ada celah di antara mereka. Ma'khudun min rassil bina idza alsaqa ba'dahu bi ba'din. Ini kata yatarasu atau at-tarasu itu diambil dari kata rassul bina. Rassul bina itu maknanya adalah melekatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Rassul bina, al-bina itu bangunan. Yani ketika kita bikin bangunan, material bangunan dilekatkan satu sama lain gitu ya, sehingga bangunan menjadi kokoh. Itu maksud dari ar-ras di sini. Jadi at-tarasu di shaf itu maknanya adalah merapatkan shaf. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-taras wa ikmalis shaf al-awwal fal awwal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk merapatkan shaf dan memenuhi shaf yang pertama baru kemudian berikutnya. Fi hadits Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ini disebutkan di hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian mau berbaris di shaf ini sebagaimana para malaikat berbaris di shaf ketika mereka di hadapan Rabb-nya? Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di shaf di hadapan Rabb mereka? Jadi tentunya Allah Subhanahu wa taala. Rabb mereka dengan Rabb kita sama, Allah Subhanahu wa taala. Qal yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis shaf. Mereka itu melengkapi, memenuhi shaf-shaf yang pertama terlebih dahulu, dan mereka merapatkan barisan mereka di shaf. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini yang hendaknya dilakukan. Jangan kemudian shaf itu jauh-jauh begitu ya, berjauhan, ada celah. Kecuali kalau ada hajat untuk masalah itu. Seperti kemarin ketika di pandemi misalkan ya, para ulama memfatwakan bahwa itu hendaknya ya, tidak masalah untuk agak berjauhan. Tapi kalau misalkan tidak ada hal-hal seperti itu, maka hukum asalnya adalah kita merapatkan shaf. Dan para ulama juga membahas dalam masalah ini ya, hendaknya jangan kemudian kita mengorbankan khusyuk dengan cara apa? Dengan cara bersemangat untuk mengejar kaki sebelah kita supaya kakinya tersebut rapat begitu ya, selalu rapat. Ya, ini bisa jadi sebelah kita tidak mau tidak mau merapatkan kaki, misalkan. Maka halas. Ya, ini kita cukup kerjakan semampu kita untuk berusaha merapatkan shaf. Kalau sebelah kita tidak
mau bekerja sama, ya, tidak kooperatif, maka ya sudah. Jangan korbankan khusyuk solat kita, karena itulah yang lebih utama. Maksud dari solat adalah supaya kita khusyuk dan merenungkan bacaan solat, mendengarkan bacaan imam. Ya, jangan kemudian kita perhatiannya malah sibuk kejar-kejaran kaki ketika solat di soft tersebut. Ya, sehingga yang awalnya solatnya begini, lama-lama begini sampai kakinya sampai lebar dalam rangka mengejar jamaah di sebelahnya, kaki jamaah di sebelahnya. Betul? Jangan sampai terjadi. Bahkan ada orang yang sampai saking gemesnya dengan kaki sebelahnya sampai akhirnya itu diinjak kaki sebelahnya itu, ya. Bukan diinjak cuma kelingkingnya, diinjak tuh begini. Ini tentunya bikin marah, ya, betul tidak? Sampai gak mau lagi datang ke masjid gara-gara kakinya diinjak, beneran diinjak oleh ajib, ya. Ini menimbulkan image buruk kepada orang yang zahirnya mungkin dinilai sudah ngaji tapi kok nginjak kakinya, benar-benar nginjak ini, ya. Berbahaya. Jadi ini namanya tidak hikmah, dan tentunya ini mengorbankan khusyuk, malah sibuk dengan hal tersebut. Taib. Kemudian waman shalla fadzan raq'atan khalfas shaffi li ghairi uzrin a'ada salatahu. Barang siapa yang salat sendirian satu rakaat di belakang shaf, misalkan ini shaf sudah penuh, 2 shaf pertama sudah penuh, sudah nggak bisa masuki lagi. Kemudian ada orang sholat di shaf ketiga sendirian, maka ini kata penulis diulangi sholatnya. Diulangi sholatnya. Bahkan ada ulama yang sebagian berpendapat kalau misalkan makmum ini bisa maju bahkan ke samping imam, sholat di samping imam, lakukan. Itu kalau tidak salah pendapatnya, ana lupa Malikiyah atau Hanafiyah. Sampai ada ulama yang berpendapat demikian. Faman shalla fadzan ay fardan, barang siapa yang salat sendirian, rakaatan kamilatan, satu rakaat secara sempurna, khalfas shaf, di belakang shaf, li ghairi uzrin, tanpa uzur. Nah, kalau ini dengan catatan ini tanpa uzur. Yani berarti tanpa uzur itu wallahu alam, kalau tadi yang ana sebutkan berarti kalau sudah penuh mungkin itu uzur, ya. Tapi maksudnya tanpa uzur itu kalau sebenarnya masih bisa maju ke shaf berikutnya, memenuhi shaf, ya, kemudian dia sholat di shaf yang sendirian itu, maka baru harus diulangi sholatnya. Ya, afwan, ini poin yang anda lupa tadi. Contohnya salah, salah nyebut contoh. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan orang tersebut tanpa uzur melakukan hal ini, tapi kalau orang tersebut ada uzur melakukan hal ini, memang nggak bisa lagi. Bahkan maju ke samping imam nggak bisa juga. Maju ke shaf kedua saja sudah nggak bisa, apalagi nerobos maju ke imam, nggak bisa lagi, begitu, ya, nggak bisa loncat. Maka ya ini semoga boleh. Kita baca dulu dalilnya. A'ada salatahu, kalau tanpa uzur dan dia sendirian di shaf tersebut, maka dia ulangi salatnya li hadithi wa bisah bin Ma'bad, berdasarkan hadis wa bisah bin Ma'bad anna rajulan shalla khalfas shaffi wahdah, bahwa ada seseorang yang salat di belakang shaf sendirian. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu'idas shalah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi salatnya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hadis hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan. Ya, ini dalilnya. Tapi Allahu a'lam, kalau misalkan melakukan yang disebutkan oleh ulama tadi, maju ke samping imam kemudian sholat di belakangnya, di sampingnya, itu bikin gaduh, ya, para jamaah tidak mengetahui hal tersebut misalkan, karena pendapat itu wallahu alam asing di negeri kita, betul tidak? Antum pernah mendengar atau antum pernah melihat ada orang melakukan praktek tersebut? Mendengar pendapat saja mungkin baru sekarang, betul tidak? Apalagi melihat orang mempraktekannya, bisa jadi dijewer, disuruh mundur ke belakang sama orang-orang di belakangnya, betul tidak? Kalau misalkan kemudian bikin gaduh, ya jangan dilakukan. Tapi kalau misalkan
yakni kita tidak bisa lagi maju, khalas. Semoga boleh kalau misalkan ada uzur, yakni tidak bisa maju lagi ke saf depan. Itulah pentingnya untuk merapatkan saf supaya masih bisa ada space untuk kita memasuki saf tersebut. Taib. Kemudian waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi muttafaqun alaih. Ibnu Abbas berkata, aku salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dan aku berdiri di sisi kiri beliau. Maka beliau kemudian mengambil kepalaku dari belakang beliau, kemudian dibuat, yakni aku digiring ke sisi kanan beliau. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu, perkataan Ibnu Abbas, fa akhadha bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi. Beliau mengambil kepalaku dari arah belakang beliau dan menggiringku untuk ke sisi kanan beliau. Yadullu ala anna al-yasar laisa mauqifan lil ma'mumil wahid. Ini menunjukkan bahwa sisi kiri itu bukan tempat untuk makmum kalau makmumnya cuma satu. Wa annahu yakunu an yaminil imam. Dan bahwa tempat makmum tersebut adalah di sisi kanan imam. Wa qala idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikumus sakinah wal waqar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ini topik yang lain lagi. Kalau kalian mendengarkan iqamah, yani iqamah salat sudah iqamah. Famshu ila sholati, maka jalanlah kalian menuju salat tersebut, menuju masjid, dan hendaknya kalian melakukan jalan tersebut sembari sakinah wal waqar, sembari tenang, ya. Wala tusri'u, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari salat imam tersebut maka salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa-apa yang ketinggalan maka lengkapilah. Fa'atimmu, muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi Tirmidzi, idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam. Di Tirmidzi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang dari kalian itu mendatangi salat sementara imam dalam kondisi tertentu, kondisi ruku atau kondisi sujud, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam. Jadi gabung jamaah dan mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam, ruku atau sujud begitu. Tentunya takbiratul ihram terlebih dahulu. Ya, jadi kalau imam sedang sujud, maka kita berdiri takbiratul ihram, baru kemudian Allahu Akbar gitu ya, takbiratul ihram, baru kemudian Allahu Akbar untuk sujud. Betul? Harus mengangkat tangan atau tidak? Hendaknya mengangkat tangan atau tidak? Ketika kita berdiri dari i'tidal atau dari bukan dari i'tidal ya, dari berdiri tadi, makmum, imamnya sujud, mengangkat tangan atau tidak? Gimana? Gimana saya? Angkat tangan atau tidak? Setelah takbiratul ihram angkat tangan. Imamnya sedang sujud, kita kan takbiratul ihram dulu. Langsung sujud sembari mengucapkan Allahu Akbar atau mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan? Kenapa? Ya. Ya. Bukan itu pertanyaannya tapi. Ketika mau sujud, apakah mengangkat tangan juga atau tidak? Masya Allah, ini bingung karena mungkin gak pernah masbuk. Masya Allah. Gak pernah masbuk itu dua kemungkinan, selalu tepat waktu takbiratul ihram bersama imam, atau gak pernah ke masjid ya. Gak pernah masbuk. Anda gak pernah masbuk. Bahkan gak pernah ke masjid. Gimana? Atau
jadi imamnya terus ya, imam rotib. Gak mungkin masbuk kan, anak imam rotib. Setelah telatnya anak pasti ditunggu gitu ya. Gimana? Ketika imam sujud, kita masbuk. Berarti kan kita Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian kita harus langsung sujud kan? Mengangkat tangan atau tidak? Ya mas saya. Gimana? Iya, bukan rukun, tapi hendaknya kita mengangkat tangan atau tidak? Tentunya tidak wajib. Gimana? Ya mas saya. Taib. Ada yang mau mengemukakan pendapat? Tidak. Tidak. Voting. Para fuqaha voting. Taib. Ini dipelajari nanti insyaallah, karena ada perbedaan nanti kalau misalkan imamnya sedang ruku. Tapi ini agak panjang, jadi kita bahas nanti saja insyaallah. Ini sedikit muqaddimah. Yakni apa yang harus dilakukan oleh masbuk. Karena masbuk di sini tidak dibahas secara khusus ya. Walaupun cuma dibahas satu kalimat di sini. Satu kalimat yakni cuma membawakan satu hadis ini, betul tidak? Tetapi menurut anak itu penting karena saking banyaknya kejadian ini dilakukan atau terjadi, betul tidak? Perkara masbuk. Betul? Jadi harus mengetahui hukumnya. Wallahu alam, itu mungkin akan ana bahas walaupun tidak panjang lebar, tapi apakah di saat ini kita baca dulu ya, selesaikan dulu baru kemudian kita lihat. Jadi kita lihat di sini kalau misalkan imam itu berada pada suatu posisi, maka hendaknya makmum itu mengikuti, yakni langsung masuk ke posisi tersebut ketika dia masbuk. Waqad rawa Abu Hurairah nahwa hadzal hadis. Ya, akhrajut Tirmidzi min hadis Muadz bin Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal. Wa qala hadits gharib, ini adalah hadis gharib. Dan Abu Hurairah meriwayatkan semisal hadis ini, di mana beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu." Kalau kalian itu mendatangi salat dan kami sedang sujud, maka sujudlah kalian. Wala ta'udduha syai'an, dan janganlah hitung rakaat dari situ. Yani belum, yani tidak teranggap satu rakaat karena tidak bergabung dengan imam ketika ruku. Kalau bergabung bersama imam ketika ruku baru teranggap satu rakaat. Wa man adraka rak'ah faqad adraka shalah. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Akhrajahu Abu Dawud wa qala al-Baihaqi fil Ma'rifah tafarrada bihi Yahya bin Abi Sulaiman wa laysa bil qawi. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Al-Baihaqi berkata dalam Al-Ma'rifah, dalam kitab beliau Al-Ma'rifah, Ma'rifatus Sunan wal Athar, tafarrada bihi Yahya bin Abi Sulaiman wa laysa bil qawi. Hadis ini Yahya bin Abi Sulaiman itu salah satu perawinya, dan hadis ini cuma diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Sulaiman. Dan Yahya bin Abi Sulaiman itu bukan perawi yang kuat. Tapi wallahu alam, ini masih bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, masih bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama. Wa ma'nal hadis annahu idza ata ahadun wal imamu ala halin min qiyamin aw ruku'in aw sujudin aw qu'udin falyasna' kama yasna'ul imam. Makna hadis ini adalah ketika ada seseorang yang masuk ke suatu jamaah solat, sementara imam itu berada pada kondisi tertentu, seperti sedang berdiri atau sedang ruku atau sedang sujud atau sedang duduk, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam. Ai fal yuwafiqal imam fi ma huwa fihi minal qiyam awir ruku' aw ghairi dzalik. Ya, ini hendaknya makmum masbuk tersebut itu mengikuti imam sesuai dengan kondisi imamnya, apakah sedang berdiri atau ruku atau selainnya. Wala yantaziru ayya'udal imamu ilal qiyam, dan hendaknya jangan menunggu sampai imam itu bangkit berdiri di rakaat berikutnya. Kan kadang ada demikian, kita nunggu ya, ini sudah sujud ya, tanggung ya,
tunggu berdiri dululah. Wa dzalika li'annahu yabda'u ajrahu fi sholati mundzu dukhulihi fiha. Itu karena pahalanya itu sudah dimulai ketika dia masuk bergabung dengan jamaah sholat tersebut. Jadi walaupun misalkan imamnya sedang sujud, kalau kita gabung bersama imam sujud juga, maka tidak teranggap itu satu rakaat. Walaupun tidak teranggap sebagai satu rakaat, akan tapi pahalanya sudah dimulai dari pertama kali ketika kita mengikuti jamaah tersebut. Wa in kana la yu'taddu bi hadhihi raka'ah allati fatahu ar-ruku' minha. Walaupun tidak dianggap itu sebagai satu rakaat. Kalau misalkan makmum masbuk tadi gak kebagian ruku' bersama imam. Wa amma idza adraka huwa raki' fa raka'a mahu faqad adraka raka'ah. Adapun barang siapa yang kalau makmum tersebut yakni bisa ikut ruku' bersama imam, sehingga dia rukuk bersama imam, faraka mahu faqad adraka rakaah, maka makmum tersebut teranggap mendapatkan satu rakaat tersebut. Wa idza syakka hal adraka ruku' ma'al imam am lam yudriku. Sekarang poin penting. Kalau makmum tersebut ragu-ragu, apakah dia mendapati rukuk bersama imam atau tidak? Misalkan imamnya sedang rukuk, kemudian kita masuk takbiratul ihram, kemudian rukuk juga. Ketika kita posisi bergerak menuju rukuk, imamnya sami Allahu liman hamidah. Jadi kita ragu-ragu begitu ya. Ini kita ketika kita mau rukuk ini, apakah imamnya masih rukuk atau kita nggak sempat rukuk bersama imam? Kita sedang posisi menuju rukuk, tapi imamnya malah sudah bangkit begitu ya. Berarti ini ragu-ragu. Fa innahu yaj'alu nafsahu ghairu mudrikin lirrak'ah. Maka hendaknya makmum masbuk tersebut menganggap bahwa dia tidak mendapatkan rukuk tersebut. Anggap tidak mendapatkan rukuk tersebut, wa yasjudu lis-sahwi. Dan nanti di akhir setelah dia melengkapi rakaat itu, di akhir sendirian ya, baru dia sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena dia ragu-ragu terhadap masalah ini. Li'anna man syakka fi raq'atin aw ruknin minha fa 'alaihi ayyabni 'alal yakin. Karena barang siapa yang ragu-ragu apakah dia mendapatkan satu rakaat atau satu rukun dari salat, maka dia hendaknya yabni 'alal yakin. Beramal sesuai dengan yang yakin. Yang yakin adalah dia tidak mendapatkan satu rakaat tersebut. Dia tidak rukuk bersama imam. Ya, jadi anggap tidak mendapatkan rakaat tersebut. Wal yakin annahu ghairu mudrik. Yang yakin adalah dia tidak mendapatkan rakaat tersebut atau rukuk tersebut. Wa qad taqaddama hadza fi bab sujud sahwi. Dan ini telah dibahas sebelumnya di bab sujud sahwi tentang orang yang ragu-ragu dalam masalah rukun salat, salah satu rukun salat atau salah satu wajib salat. Baik, jadi ini adalah perinciannya. Baik. Sekarang ya, ini pembahasan dari penulis. Perhatikan bahwa Anda harus mengingatkan lagi, di mazhab Syafi'i sujud sahwi itu sunnah. Sujud sahwi itu sunnah. Kalau di mazhab Hambali itu kemarin telah kita bahas kan, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang boleh begitu ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang ini kok seharusnya sujud sahwi tapi dia kok tidak sujud sahwi, padahal misalkan kita mempelajari itu wajib itu sujud sahwinya, maka kita harus ingat bahwa memang ada khilaf di kalangan para ulama terkait hukum sujud sahwi. Ada yang berpendapat semua sujud sahwi sunnah. Ya, jadi jangan kemudian ini menjadi masalah yang melebar di kalangan para jamaah sholat. Setelah sholat biasanya begitu ya, berantem. Harusnya antum sujud sahwi tadi, kenapa gak sujud sahwi? Misalkan begitu. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di bab berikutnya, yaitu tentang sholat ahlil a'dzar, orang yang memiliki uzur. Tetapi sebelumnya ya, mungkin Anda jelaskan di pertemuan berikutnya saja terkait masalah-masalah yang lain dari makmum masbuk. Ada beberapa pembahasan terkait masalah tersebut ya, terutama juga tadi ya, berarti pembahasan satu yang harus dibahas, apakah kalau
imam sujud, apakah kita harus angkat? Kalau imam ruku, apakah kita harus angkat tangan juga? Itu juga penting, dua masalah. Masalah yang ketiga, apakah ketika makmum itu melengkapi jumlah rakaatnya, apakah rakaat yang dilengkapi itu, misalkan tak lagi sholat maghrib, ada makmum masbuk, tidak kebagian rakaat pertama, cuma ikut rakaat 2 dan ketiga bersama imam, betul tidak? Cuma kebagian rakaat kedua dan ketiga bersama imam. Kemudian tentunya makmum tersebut harus sholat menambah 1 rakaat lagi di akhir, betul tidak? Apakah 1 rakaat terakhir yang dilakukan oleh makmum tersebut itu adalah rakaat pertama dia, teranggap rakaat pertama bagi dia, atau teranggap rakaat ketiga? Yakni apakah ketika dia sholat 2 rakaat yang bersama imam, imam kan sholat rakaat kedua dan rakaat ketiga, gitu ya? Apakah itu juga teranggap rakaat kedua dan ketiga bagi dia, bagi makmum? Atau itu teranggap rakaat 1 dan 2 bagi makmum? Paham maksud Anda? Nah, ini juga pembahasan yang penting. Ada pembahasan yang lain ya, nanti insya Allah kita jelaskan berikutnya saja, karena ini penting sekali untuk diketahui bagi orang-orang yang supaya mengetahui hukum orang yang masbuk. Karena tadi sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun seseorang itu misalkan dia sebenarnya bisa mengejar jamaah sholat tersebut tanpa masbuk, tapi kalau itu kemudian dilakukan sambil berlari-lari, maka itu tidak boleh. Nabi Muhammad SAW tadi menjelaskan, memerintahkan bahwa hendaknya dilakukan dengan sakinah dan waqar, dengan tenang, begitu ya. Jadi tentunya kita memastikan atau berusaha semaksimal mungkin untuk tidak sampai masbuk. Tapi kalau qadarullah itu terjadi, maka tetap kita harus berjalan dengan tenang. Yang kita bisa dapatkan, kita lakukan bersama imam. Yang kita ketinggalan, khalas, kita sempurnakan. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan.